Halo semuanya dan selamat datang kembali di Analisis Kita. Hari ini kita bakal masuk ke sebuah skenario sejarah alternatif yang benar-benar bikin penasaran. Bayangin, kita merekonstruksi ulang sejarah melihat sebuah realitas di mana Asia Tenggara mengambil jalur yang 100% berbeda dari yang kita tahu. Lewat eksplorasi materi kali ini, kita akan melihat sebuah skenario gimana kalau yang luar biasa, yang bakal membalikan semua pemahaman kita soal peradaban maritim dunia. Langsung aja, kita mulai. Coba deh kamu bayangin sebentar aja. Gimana jadinya kalau Kepulauan Nusantara itu nggak pernah menghadapi satu hari pun penjajahan Eropa? Nggak ada armada asing yang datang dan memaksakan kekuasaannya. Alih-alih dipecah belah, keberagaman budaya yang luar biasa kaya di wilayah ini justru dikelola dan dirajut jadi fondasi kekuatan utama mereka. Apa jadinya kalau peradaban raksasa ini dibiarkan berkembang murni secara mandiri di bawah satu kesatuan kekaisaran yang solid? Nah, ini bagian yang paling krusial. Nggak ada VOC, nggak ada tuh sejarah kelam eksploitasi selama 350 tahun. Tanpa beban pendudukan yang menguras habis kekayaan selama berabad-abad, lintasan Nusantara berubah secara drastis teman-teman. Kemandirian ekonomi ini bikin standar kesejahteraan rakyat melesat tajam. Tanpa adanya eksploitasi kolonial, integrasi ekonomi maritim mereka berkembang tanpa batas. Dan ini benar-benar menciptakan kontras yang sangat tajam sama sejarah yang selama ini kita pelajari. Bagian 1. Aliansi Maritim Nusantara. Oke, sejarah berubah drastis ketika kekuatan-kekuatan raksasa seperti Majapahit, Aceh, Ternate, dan Demak memutuskan untuk menyingkirkan ego mereka dan membentuk aliansi maritim terbesar di Asia. Tapi, ini bukan cuma soal gabungin pasukan militer loh ya. Persatuan ini sukses melahirkan sistem pendidikan mandiri yang mengumpulkan otak-otak terbaik dari setiap pulau. Keunggulan riset teknologi nasional mereka lahir dari sini, memicu inovasi maritim yang secara fundamental ngubah total peta geopolitik dunia. Jadi, ketika armada penjelajah Eropa pertama tiba, mereka tuh berharap nemuin kerajaan-kerajaan kecil yang gampang diadu domba. Tapi tebak apa yang terjadi? Realitas menampar keras ekspektasi mereka. Bukannya ketemu raja yang gampang ditundukkan, para diplomat Nusantara justru menyambut perwakilan Eropa ini dengan kepala tegak. Mereka bernegosiasi bukan sebagai pihak bawah, tapi sebagai penguasa berdaulat yang dengan tegas mendikte syarat-syarat perdagangan. Intinya, Eropa tiba-tiba dihadapkan pada benteng kekaisaran yang solid banget. Bagian 2. Runtuhnya ambisi VOC. Sekarang, mari kita perhatikan tahun 1602. Di buku sejarah sekolah, tahun ini biasanya dicatat sebagai awal mula monopoli VOC yang menakutkan itu kan? Tapi tunggu dulu, di garis waktu alternatif yang lagi kita bahas ini, tahun 1602 bukanlah tahun penaklukan. Sama sekali bukan. Ini justru jadi titik balik luar biasa di mana Nusantara membuktikan kekuatan mutlak mereka di mata dunia. Menghadapi ancaman monopoli dari luar, armada maritim Nusantara nggak tinggal diam. Mereka mengambil langkah agresif dengan memblokade pelabuhan-pelabuhan penting di sepanjang jalur rempah. Strategi brilian buat menjaga kedaulatan perairan ini dieksekusi pakai kapal layar Nusantara yang desainnya udah revolusioner banget. Dengan rancangan lambung yang sangat aerodinamis dan sistem layar ganda yang canggih, efisiensi kapal mereka jauh melampaui kapal galion Eropa yang lamban. Hasilnya, Nusantara bisa mengepung musuh dengan mobilitas dan navigasi yang benar-benar nggak tertandingi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Eropa kalah di Asia Tenggara. Wow, kutipan ini bukan cuma ngomongin soal kalah perang biasa ya. Kebijakan maritim Nusantara yang ketat ini secara langsung memicu krisis komoditas yang super parah di barat. Bayangin, ini sampai menghancurkan stabilitas pasar di benua Eropa loh. Dinamika politik dan ekonomi mereka rusak dari dalam, yang ujung-ujungnya maksa negara-negara barat buat tunduk dan bergantung penuh pada syarat kelangsungan ekonomi dari Nusantara. Bagian 3. Revolusi Industri Batavia. Setelah berhasil mengamankan wilayahnya dari segala ancaman luar, coba deh posisikan diri kamu sebagai seorang warga biasa yang hidup di Batavia pada masa itu. Batavia kini udah jadi kota metropolitan yang sangat futuristik. Rakyat jelata bisa berjalan di bawah gedung-gedung modern dengan penuh rasa bangga atas kemandirian ekonomi kekaisaran mereka yang absolut. Kemajuan riset dan teknologi Nusantara berhasil mempercepat proses industrialisasi dengan skala yang luar biasa masif, yang secara otomatis meninggalkan peradaban Eropa jauh di belakang dalam urusan modernisasi. Dan roda ekonomi metropolis ini ditopang oleh sebuah mahakarya infrastruktur, jaringan kereta cepat yang melintasi Sumatera, Jawa, sampai Sulawesi. Gila kan? Tapi ini bukan cuma buat angkut penumpang. Jaringan ini adalah urat nadi dari kebijakan pangan Nusantara.
Distribusi logistik yang super efisien ini sukses menekan angka inflasi domestik secara konsisten. Dan hebatnya lagi, ini juga jadi instrumen utama yang menstabilkan harga komoditas penting di pasar internasional. Dominasi ekonomi yang mutlak ini pada akhirnya menciptakan pergeseran budaya global yang masif. Karena Nusantara memegang kunci stabilitas ekonomi, kebijakan perdagangan mereka jadi sangat mempengaruhi konstelasi dan stabilitas politik dunia. Efek sampingnya, bahasa Melayu dengan gagah menggantikan bahasa-bahasa Eropa sebagai bahasa utama perdagangan dunia. Jadi, buat para saudagar barat, belajar bahasa Melayu itu bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan syarat mutlak kalau negara mereka mau bertahan secara diplomasi dan ekonomi. Bagian 4. Masa depan alternatif. Skenario yang baru aja kita eksplorasi ini benar-benar membalikan semua fondasi pemahaman kita soal sejarah dunia ya. Melihat gimana pesatnya kemajuan teknologi mereka, integrasi ekonomi maritim yang dikelola secara super cerdas, plus kedaulatan utuh yang gak pernah tersentuh kolonialisme, saya mau tanya ke kalian, apakah menurut kamu sebuah Indonesia yang gak pernah dijajah bakal berevolusi jadi negara pemegang hegemoni paling dominan di bumi saat ini? Ini benar-benar realitas alternatif yang menantang kita buat terus menggali dan kritis sama narasi sejarah. Makasih banyak ya udah ngikutin eksplorasi ini bareng saya.